Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Suku Kisar Universitas Bengkulu. Saya sendiri Arma Putra dan kedua teman saya yang bernama Yuanda dan Rizky. Baiklah, pada perlombaan ini kami membuat suatu produk yang bergerak di bidang kuliner yang sehat dan bergizi, yaitu bakso ikan tuna yang kami olah dan kami namakan sebagai batu goreng, yaitu bakso tuna goreng. Di sini kami memiliki visi dan beberapa misi. Visi kami yaitu optimalisasi potensi kapita muda Hatta dalam meningkatkan perekonomian bangsa melalui ekonomi kreatif. Misi kami yaitu menciptakan inovasi produk makanan baru yang sehat dan bergizi. Yang kedua, mewujudkan koperasi yang kreatif, inovatif, dan efektif agar terwujudnya implementasi pendidikan dan budaya perkoperasian pada ekspansi usaha koperasi. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari produk batu goreng. Bisnis ini didasari oleh potensi perikanan yang ada di perairan Bengkulu. Salah satunya adalah ikan tuna. Sebagian masyarakat Indonesia menggunakan ikan ini sebagai lauk ataupun diolah menjadi berbagai olahan makan lainnya. Sangat sedikit bahkan tidak ada yang menjual bakso ikan tuna goreng yang disajikan sebagai cemilan dan dilengkapi dengan varian sambal. Atas dasar tersebut, maka usaha ini layak untuk dilaksanakan. Tujuan utama dalam memproduksi bisnis ini yaitu untuk memperkenalkan berbagai manfaat dari ikan tuna itu sendiri yang jarang diketahui secara keseluruhan oleh khalayak ramai. Hal ini juga salah satu alasan yang melatar belakangi kami terinovasi untuk membuat batu goreng ini. Target pasar yang kami tuju yaitu dimulai dari masyarakat sekitar dan mahasiswa Universitas Bengkulu, serta kami akan pasarkan ke masyarakat luas melalui penjualan online. Kekuatan dari produk ini yaitu yang pertama memiliki beberapa keunggulan. Keunggulannya yaitu berupa makanan sehat dengan harga ekonomis, bergizi, dan rasa yang sangat lezat. Dan juga yang kedua, bahan baku mudah didapatkan. Karena Bengkulu sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki perairan yang sangat luas dan memiliki potensi perikanan yang cukup baik. Yang selanjutnya, kelemahan dari produk ini. Yang pertama, belum memilikinya cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan satu kelemahan yang harus diatasi dalam melakukan usaha ini. Peluang dari bisnis ini yaitu banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam varian bakso karena bakso merupakan makanan yang sudah banyak dijual dan mudah diolah. Yang selanjutnya itu sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya di lingkungan kampus Universitas Bengkulu dan tempat tinggal serta masyarakat luas, yaitu dengan menjualnya secara online. Ancaman atau hambatan dari produk ini yaitu dikhawatirkan akan munculnya produk sejenis yang dapat menurunkan eksistensi produk dari perusahaan yang dapat mengakibatkan menurunnya omset penjualan. Rencana operasi usaha, yaitu yang pertama ada teknisis pelaksanaan bisnis. Nah, dalam teknisis pelaksanaan bisnis ini tentunya kami akan mengenalkan bisnis kami kepada lingkupan Universitas Bengkulu, tentunya kepada mahasiswa dengan harga yang terjangkau. Lalu kami akan memperkenalkan bisnis kami ini kepada masyarakat luas dan juga kepada media yang ada. Nah, dalam rencana tahapan produksi, kami akan memperluas wawasan di bidang kuliner, tentunya di bagian bakso, dan kami juga akan membuat cita rasa bakso, juga menambah variasi dan meningkatkan produksi bakso. Nah, dalam cara distribusi produk ini, kami menggunakan cara fulfillment atau dengan cara umumnya yang kita kenal, yaitu mengantarkan barang secara langsung kepada konsumen, dan atau juga bisa kita sebut sebagai cash on delivery atau COD. Dengan itu kita akan mengantarkan barang langsung ke konsumen. Nah, dalam pemanfaatan teknologi pada bisnis yang dikelola itu, kami akan menggunakan sosial media yang ada tentunya. Contohnya seperti Instagram yang akan kami gunakan. Rencana pemasaran. Nah, dalam rencana pemasaran ini yang pertama ada pula strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini kami juga memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama pengembangan produk. Dalam pengembangan produk ini kami akan menciptakan cita rasa baru terhadap bakso dan juga membuat variasi baru terhadap bakso. Dan yang kedua yaitu ada pengembangan wilayah pemasaran.
Nah, tentunya dalam pemasaran ini kami akan lakukan kepada lingkupan Universitas Bengkulu dan juga Koperasi Mahasiswa Universitas Bengkulu dan juga masyarakat sekitar dari golongan-golongan terkecil hingga golongan terbesar. Dan yang ketiga yaitu adalah kegiatan promosi. Dalam kegiatan promosi ini kami akan lakukan kepada masyarakat dengan cara mulut ke mulut dan juga promosi terhadap sosial media. Dan yang kedua yaitu ada strategi produksi. Dalam strategi produksi ini kami akan menjual produk kami dengan harga yang terjangkau dan juga dengan rasa yang baik dan kualitas yang terbaik. Rencana SDA dan SDM. Yang pertama ada rencana SDA, sumber daya alam. Indonesia kaya akan keanekaragaman fauna baik di lautan maupun di daratan. Salah satu di antaranya adalah ikan tuna. Tuna menyebar luas di seluruh perairan tropis dan subtropis. Penyebaran jenis tuna tidak dipengaruhi oleh perbedaan garis bujur, tetapi dipengaruhi oleh perbedaan garis lintang. Tuna hampir didapatkan menyebar di seluruh perairan Indonesia. Karena secara umum pemanfaatan ikan tuna dijadikan masakan sehari-hari, seperti gulai dan masakan lainnya. Ikan tuna juga sering dimanfaatkan untuk pembuatan olahan makanan lain seperti nugget ikan tuna dan bakso juga. Nah, karena dalam ikan tuna ini mempunyai sumber protein lengkap menyehatkan jantung. Karena bukan hanya kandungan protein saja yang bisa memenuhi kebutuhan tubuh, manfaat ikan tuna lainnya adalah mengandung lemak yang sehat, kaya akan vitamin B, dan sumber mineral yang baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, terbentuklah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan dasarnya yaitu ikan tuna. Produk ini kami beri nama yaitu bakso tuna goreng. Yang kedua yaitu ada rencana SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang meminati kuliner makanan semacam cemilan yang terbuat dari bahan bakso tuna ini tentunya masih sedikit. Dengan adanya inovasi makanan ini akan memunculkan kesadaran masyarakat akan potensi dan kegunaan dari bakso ikan tuna ini akan meningkat. Nah, tenaga kerja pengolahan makanan ini juga masih sedikit karena tidak banyak yang dapat mengolahnya menjadi makanan yang berkualitas dan bergizi. Hal ini tidaklah menjadi sebuah penghalang bagi kami untuk tetap memproduksi bakso tuna goreng ini. Rencana keuangan, biaya tetap per produksi sebesar 26.750. Untuk biaya variabel produksi batu goreng itu sebesar 445.000. Biaya lainnya sebesar 100.000. Untuk perhitungan HPP atau harga pokok penjualan itu sama dengan total biaya dibagi jumlah produk atau kemasan. Didapatkan HPP sebesar 9.529 per kemasan. Untuk harga jual per kemasan itu Rp15.000. Total penjualan sebesar 900.000, maka keuntungan yang diperoleh yaitu dengan mengurangkan total penjualan dengan HPP. 900.000 dikurang 571.750 sama dengan 328.550. Untuk analisis dampak lingkungan, dampak buruk dari usaha ini bagi lingkungan adalah sampah plastik dari pengemasan batu goreng. Karena sampah plastik yang berserakan diakibatkan konsumen yang membuang sampah sembarangan. Untuk menanggulangi hal itu, kami memberikan peringatan kepada konsumen yang membeli produk kami untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk rencana pengembangan usaha ini sendiri, kami akan yang pertama memperluas wawasan di bidang kuliner khususnya batu goreng. Yang kedua, kami akan menemukan dan menciptakan cara terbaru dalam membuat batu goreng. Yang ketiga, kami akan menambah berbagai varian rasa dari sambal bakso tuna goreng ini. Dan yang keempat, kami akan meningkatkan produksi. Untuk peta lokasi bisnis, kami membuat bakso ikan tuna goreng ini di sekitaran wilayah selingkup Universitas Bengkulu, terkhusus di kantor usaha Koperasi Mahasiswa Universitas Bengkulu. Lokasi ini kami pilih karena daerahnya yang strategis dan cukup ramai, serta dekat dengan kantin mahasiswa. Hal lain yang diperlukan dan mendukung
yaitu kerjasama antara perusahaan dengan pihak birokrasi kampus Universitas Bengkulu. Yang kedua yaitu mitra kerja di bagian marketing atau pemasaran, seperti koperasi mahasiswa di fakultas, partner kerja di luar kampus, dan sumber daya manusia yang lain seperti karyawan atau pembantu dari luar.